Para suster, frater, saudara-saudari sekalian, ada apa yang disebut dengan midlife crisis, krisis usia pertengahan. Saya lihat Frater Miko, itu mantan murid saya, lihat Romo Yonce, mantan murid saya. Lalu kemudian ada perasaan, orang-orang itu dulu datang cari saya, sekarang bukan cari saya, cari mereka, begitu, yang lebih muda. Lalu kemudian ada rasa tidak nyaman, itu yang disebut dengan midlife crisis, dan itu ada di mana saja. Dalam kehidupan mana saja ada. Ini satu kenyataan universal, orang mengalami krisis usia pertengahan. Lewat dari usia 50 kita sudah masuk usia pertengahan. Jadi perasaan-perasaan bahwa kita mulai merasa tersisih, mulai merasa tidak berguna, itu muncul dalam usia krisis ini. Kalau kita melihat kehidupan Yohanes Pembaptis, dengan lantang dia, kemarin kita dengar Injilnya itu, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu Yesus lewat. Jadi kira-kira Yesus kembali sesudah percobaan di padang gurun. Jadi ketika Yesus lewat lagi, Yohanes berkata, lihat anak domba Allah. Jadi seolah-olah yang paling penting untuk Yohanes, anak domba Allah ini. Hal yang paling penting dari hidup Yesus itu bagi Yohanes adalah anak domba Allah. Dan bukan hanya itu, bukan hanya menunjuk kepada Yesus, Yohanes juga rupanya menyuruh para muridnya untuk mengikuti dia, yang bagi dia lebih besar dari dia. Karena itu dikatakan kedua murid itu meninggalkan Yohanes lalu mengikuti Yesus. Dan salah seorang dari kedua murid itu adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Murid yang satunya tidak disebut sama sekali. Dan ini kita tidak terlalu heran karena di dalam Injil Yohanes sering sekali dikatakan seperti itu, murid yang tidak disebut namanya. Kira-kira ya ini penulis Injil sendiri, karena dia memberikan catatan yang begitu detail. Waktu itu kira-kira pukul 4. Dia tahu persis ceritanya, dia tahu persis peristiwanya. Sehingga orang memperkirakan ini pasti Yohanes, penulis Injil ini. Tapi dia tidak pernah mau menyebutkan namanya. Lalu soal Andreas juga dalam beberapa episode Injil Yohanes, dia selalu membawa orang kepada Yesus. Dia membawa pertama-tama saudaranya. Nanti di bagian-bagian lain kita akan baca, Andreas ini selalu bawa orang kepada Yesus. Itulah sikap kita membawa orang kepada Yesus. Jika orang bertanya, kemarin salah satu dari anaknya Pak Leo bertanya kepada saya, kok ada orang yang sepertinya berdoa itu kepada Bunda Maria lebih daripada kepada Yesus. Saya bilang, Bunda Maria itu tugasnya membawa orang kepada Yesus, bukan bersaing dengan Yesus. Demikian pula kita. Kadang-kadang keluh kesah kita, saya lama di seminari menengah, tugas, kita sudah didik anak baik-baik, dikirim ke seminari tinggi, dikeluarkan di sana. Padahal bagi kita anak ini bagus, tapi di seminari tinggi dikeluarkan begitu saja, gitu. Kita rasanya tidak ikhlas, gitu. Kita yang di unit-unit, di biara-biara berjuang supaya ada panggilan, begitu. Setelah kita kirim ke pusat di sana, anak itu kemudian bagi kita baik selama dia tinggal dengan kita, baik-baik saja, tapi sampai sana kemudian dikeluarkan. Itu rasanya kita lihat, bagaimana mereka didik itu di sana. Nah, seringkali problem yang hal seperti itu yang kita jumpai. Tapi undangan Yesus kepada kedua murid ini, apa yang kamu cari? Mereka tanya, guru, di mana engkau tinggal? Yesus mengundang, mari dan lihatlah. Itu cara kita untuk bisa mengenal Yesus, dengan cara tinggal dan melihat sendiri bagaimana dia hidup, bagaimana dia menghayati kehendak Bapa dalam hidupnya. Cara seperti itulah yang paling efektif, dengan melihat sendiri, mengalami sendiri, hidup di dalam Yesus, hidup bersama Yesus, tinggal bersama Yesus. Mari kita mohon agar kita di tahun 2025 ini kita juga bisa tinggal bersama Yesus, mengalami Dia, sehingga seperti Rasul Yohanes dalam bacaan pertama hari ini, tidak ada satupun yang bisa merenggut kita dari cinta kita akan Yesus.